Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah analisis data spasial dan temporal, di mana saya menggunakan aplikasi QGIS untuk menganalisis data hotspot kebakaran hutan berdasarkan data MODIS pada tahun 2024. Adapun dataset yang saya ambil dari sini. Saya memilih MODIS 2024 Indonesia.cs. Adapun tujuan dari analisis saya yaitu yang pertama untuk mengetahui sebaran spasial hotspot di Indonesia. Yang kedua menganalisis tingkat kepadatan hotspot. Ketiga mengidentifikasi wilayah dengan risiko kebakaran tertinggi serta memberikan solusi dan rekomendasi berbasis dataset utama yang saya gunakan adalah data hotspot MODIS 2024 dengan format CSV yang berisi beberapa kolom penting. Dapat kita lihat pada tabel ini. Di sini ada latitude, longitude, brightness, scan, track, date, activity time, satellite, instrument, confidence, version, bright, PRP, day night, dan typo. Di mana ini juga kita lihat ada 23.543 baris dan 15 kolom. Baiklah, saya akan memulai langkah-langkah pengerjaan dataset saya. Yang pertama, saya akan menambahkan data hotspot ke QGIS. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya membuka QGIS, kemudian saya memilih menu layer, menambah add layer, dan eliminasi text layer, kemudian memilih file nama, dan memilih MODIS 2024 Indonesia. Pastikan pada file Excel-nya ada longitude dan Y-nya latitude. Kemudian pilih maka ini dia akan muncul titik-titik penyebaran titik hotspot penyebaran kebakaran. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kedua, saya ingin memfilter hotspot berdasarkan confidence di atas atau sama dengan 80%. Karena saya ingin menampilkan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, maka saya klik kanan pada add hotspot, lalu pilih filter, dan masuk ke ekspresi confidence 80% atau sama dengan 80%. Kemudian saya di sini rumusnya saya buat, kemudian dipilih OK, dan hasilnya di sini bisa dilihat hasil dari confidence yang telah dilakukan. Hanya hotspot yang memiliki nilai confidence di atas 80% yang tampil pada peta ini.
Dan ini disebut dengan kategori high confidence, yang berarti titik-titik ini hampir pasti merupakan kejadian kebakaran hutan yang bisa kita lihat. Titik-titik merah ini yang mendominasi karena di atas 96 sampai 100. Baik, selanjutnya saya akan membuat heat map kernel density. Langkah selanjutnya adalah membuat heat map untuk melihat tingkat kepadatan hotspot. Gimana cara menyelesaikannya? Yang pertama saya membuka processing toolbox, lalu mencari tools heatmap kernel destination. Lalu saya atur parameternya. Di sini kita cari heatmapnya yang muncul, lalu kita atur input layernya, layer hotspot, hasil dari filter, kemudian radius kita buat 10 km, weight from fill kita buat di sini confident. Nanti output filenya adalah heatmap. Setelah kita klik run, muncul layar baru berupa peta gradasi warna seperti ini. Kita lihat di sini dia berubah warna menjadi lebih kuningan dan merahnya semacam pekat, di mana area berwarna merah menunjukkan wilayah dengan kepadatan hotspot tertinggi, sedangkan yang kuning kemerah-merahan itu menunjukkan wilayah dengan sedikit atau tanpa hotspot. Hasil heatmap ini memperlihatkan bahwa wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dan sebagian Sumatera Selatan memiliki kepadatan hotspot tertinggi pada tahun 2024. Selanjutnya, saya ingin menambahkan layar batas wilayah, di mana kegunaannya agar analisis lebih jelas. Saya menambahkan layar batas Provinsi Indonesia yang saya unduh dari portal data BPN tanaair.indonesia.go.id. Layar ini digunakan untuk membagi data hotspot berdasarkan wilayah administrasi. Cara menambahkannya, kita layar, kemudian faktor, kemudian pilih batas wilayah dengan SHP. Kemudian kita akan add, lalu dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan label agar kita mengetahui nama-nama dari provinsi. Ya, kita akan lihat di sini.
Di sini saya akan menghitung jumlah hotspot per provinsi dengan menggunakan tools count point di Polygon untuk spatial join atau count point Polygon. Langkah yang akan saya lakukan, yang pertama membuka processing toolbox, lalu cari count. Nah, ini dia sudah count. Kemudian nanti dia memilih polygon layer batas provinsi. Kita pilih batas provinsi. Kemudian output filenya itu adalah jumlah count dan kita klikkan. Di sini saya sudah melakukannya dan hasilnya adalah layer baru dengan kolom tambah hotspot yang berisi jumlah titik hotspot di tiap provinsi. Bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, di sini dia dari hasil count itu terdapat jumlah hotspot di mana masing-masing provinsi terdapat titik-titik hotspot. Dan jika kita lihat titik hotspot terbanyak di sini, semakin banyak warnanya akan semakin gelap. Ini saya tampilkan 3 sampai 63, yang kedua 63 sampai 271, yang keempat 499 sampai 899. Dan ini yang paling banyak, 899 sampai 4493. Ini dapat kita lihat warna tergelap dikuasai oleh kalimat ini. Disinilah titik terbanyak, titik-titik hotspot penyebaran sekarang. Oke, visualisasinya saya lakukan dengan mengganti graduate dan value jumlah hotspot, lalu mengklasifikasikan, di mana di sini semakin gelap warna semakin banyak value yang terdapat pada titik hotspot kebakaran hutan. Jadi kita bisa lihat notifikasi ini, kita akan melihat perubahan dari hasil ini. Lihat berbeda. Jadi saya menyimpulkan hasil dari analisis saya, di mana hasil dari heatmap dan spatial join yang dapat saya simpulkan, Kalimantan Timur merupakan atau menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, diikuti oleh Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Dan sebaran hotspot paling padat terjadi di wilayah tengah dan timur Kalimantan. Pola persebaran ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan yang tinggi pada tahun 2024. Adapun
pendukung jurnal saya juga mengatakan di sini bahwa pada tahun ini analisis spesial kebakaran hutan dan lahan berdasarkan di Kalimantan periode Januari sampai Juni 2024 di sini mengatakan bahwa Kalimantan juga merupakan jumlah ini Januari sampai Juni, sedangkan datanya sampai Desember. Jadi dia tetap menjadi titik hotspot terbanyak. Kalimantan Timur titik jadi solusi yang saya dapat dan rekomendasi setelah saya lakukan analisis ini, adapun hasil dari analisis dan beberapa solusi yang saya usulkan, yaitu yang pertama membuat sistem pemantauan dini atau early warning berbasis data hotspot modis di PIGIS untuk mendeteksi kebakaran aktif lebih cepat. Yang kedua, menetapkan zona prioritas pengawasan di wilayah dengan risiko tinggi seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan. Yang ketiga, mengoptimalkan patroli dan pemadaman dini di wilayah tersebut dengan dukungan teknologi seperti drone dan satelit. Dan keempat, menggunakan hasil peta ini sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar. Sebagai kesimpulan, analisis data hotspot modis menggunakan PIGIS dapat memberikan gambaran yang sangat jelas tentang sebaran kebakaran hutan di Indonesia. Melalui proses visualisasi ini, seperti spatial drawing atau count, kita dapat mengenali pola spasial dan menentukan daerah prioritas untuk mitigasi kebakaran. Hasil ini sejalan dengan penelitian Trione et al. 2024 yang menunjukkan pola konsentrasi hotspot tertinggi di Kalimantan Timur dan keterkaitannya dengan musim kering. Peta hasil analisis ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran di Indonesia secara lebih efektif. Terima kasih.